ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, ini ada yang bertanya bagaimana bila kita takut mati karena merasa bekal untuk ke akhirat belum cukup, masih banyak dosa yang dilakukan. Takut mati itu ada yang terkait dengan tabiat manusia. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci berjumpa dengannya. Aisyah yang mendengarkan hadis ini bertanya kepada Nabi. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang diinginkan kematian?" Fakulluna nakrahul maut, semua dari kami tidak suka mati. Itu tabiat manusia yang tidak suka mati. Maka Nabi SAW menerangkan apa yang dimaksud di dalam hadis. Beliau terangkan bahwa seorang mukmin apabila di sakaratul maut, maka dia pun diperlihatkan dari tempatnya di sorga, diberi kabar gembira dengan pengampunan Allah, ridhonya, maka dia cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah juga cinta berjumpa dengannya. Adapun yang bukan mukmin atau yang fasik atau yang mujrim, maka apabila dia di sakaratul maut diberi kabar gembira, diberi berita bahwa tempatnya di neraka, kemudian diberitakan tentang siksaan Allah dan kemurkaannya, maka dia pun benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Jadi padahal seorang itu tidak suka mati, ada hal yang terkait dengan tabiat manusia, itu tidak disalahkan. Iya, tidak dilarang dalam hal tersebut, namanya tabiatnya. Tapi kalau dia terkait dengan masalah tidak, dia benci kepada kematian dalam makna dia meninggalkan perintah-perintah agama, kewajiban-kewajiban syariat, maka ini yang masuk di dalam celaan itu tadi. Saya sudah sebutkan ya sebagian hadis tentang hal tersebut. Iya. Demikian pula kalau seorang itu dia misalnya merasa bekalnya belum cukup, kemudian dia minta diberi oleh Allah umur yang panjang dan amalan yang salih, itu adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasun amalu." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya. Dan itu pun di dalam hal ini berjenjang manusia. Karena itu di kalangan para ulama ahli ibadah berjenjang di dalam hal tersebut. Di antara mereka ada yang memandang, dia memohon kepada Allah dipanjangkan umur dan diberi taufik beramal yang salih. Dan di antara mereka ada yang memandang bahwa hendaknya dia minta, kalau dia sudah diridhoi oleh Allah, dia minta supaya segera berjumpa dengan Allah. Karena berada di sisi Allah itu lebih bagus daripada dia berada di dunia. Dan yang ketiga, ini kembali ke yang ketiga ini, dan ini mungkin yang lebih dekatnya, adalah segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Iya. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul dari umur 40 tahun. Dan beliau berdakwah 23 tahun. Dan dibalui kerinduan berjumpa dengan Allah itu pasti ada di hati seorang mukmin. Iya, apalagi Nabi kita diridhoi oleh Allah. Tapi tatkala datang pilihan kepada beliau, diberi pilihan antara dunia dan berada di sisi Allah, maka Nabi memilih berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di antara doa yang beliau ajarkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat An-Nasai dalam As-Sunan As-Sughra, Rasulullah mengajarkannya untuk membaca pada salatnya, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa bi qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap yang gaib dan kemampuanmu dalam mencipta, hidupkanlah saya sepanjang kehidupan yang engkau ketahui lebih baik untukku, dan wafatkanlah saya sepanjang wafat itu yang lebih baik engkau ketahui untukku. Nah, ini yang paling mungkin ini yang paling tingginya untuk seorang hamba, sebab kadang seorang hamba itu kalau dia serahkan kepada selain Allah, itu akan menjadi hal yang lebih baik. Kalau Allah takdirkan untuknya dia segera kembali kepadanya, maka tidak ada seorang yang khawatir pada apa yang Allah pilihkan untuknya. Iya. Tidak ada seorang yang khawatir pada apa yang Allah pilihkan untuknya. Allah Maha luas rahmatnya, Maha besar karunia-Nya, dan Maha luas dari pengampunannya. Wallahu ta'ala alam.